Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Pilih kesempatan dalu menika kita tasih dipun paringi nikmat saking Allah, nikmat yang ingkang kita nikmati begitu luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menawi kita menika ngitung nikmatipun Allah, tentu kita mboten saged ngitung. Karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita yang sampai saat ini masih bisa kita nikmati adalah nikmat iman yang ada dalam dada kita ini. Maka kita jaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita ini sekali-kali mati kecuali membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itulah menjadi jaminan kita nantinya kelak kita masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membawa iman kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten dalu menika kula badhe nglansungaken kajian kita masih surah Al-Baqarah 168 ya. Dumugi 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayyuhan nas, di sini Allah menyeru kepada seluruh manusia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Nah, ingkang Allah seru kados pundi? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Terus dipun perintahkan seluruh manusia itu memakan makanan ingkang yang ada di muka bumi, rezeki Allah niku ingkang halalan thayyiban. Nggih. Ingkang halal lan thayyib. Nggih, bagus. Nggih. Halal menika halal dzatipun, nggih, halal dzatipun lan halal bagaimana memperolehipun dan halal bagaimana mengolahnya. Nggih. Halal dzatipun berarti mboten dipun nas wonten Al-Qur'an utawi wonten Al-Hadis bilih daging menika utawi barang menika adalah barang ingkang haram. Nah. Kemudian halal cara memperolehipun berarti memperolehipun barang menika kanthi ingkang sae, ingkang halal, boten nyolong jupuk lan sanes-sanesipun.
tidak cukup dengan halal, tetapi nggih menika kedah thayyiban. Thayyib ingkang sae. Thayyib menika artosipun tidak membahayakan bagi menungso. Nggih. Contonipun nasi ingkang sampun basi menika nggih halal, tetapi mboten thayyib. Ateges akan mempengaruhi datang badan kita menika, maka dikatakan mboten thayyib. Nah, thayyib menika berarti bergizi utawi bermanfaat datang badan kita niki. Mboten membawa madharat datang badan kita menika thayyiban. Maka perintahipun Allah menika supados makan makanan utawi pados rezeki ingkang halalan thayyiban. Nih. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, perintahipun Allah ya ayyuhan nas, boten namung tiyang muslim ingkang dipun seru. Terus memang sesuatu yang halal dan thayyib menika manfaatipun boten namung datang tiyang muslim tok. Nih. Tiyang boten muslim pun kedah niki wau makan makanan ing tawi pados rezeki ingkang halalan thayyiban. Sebab tiyang nak cara memperoleh hartanipun boten dengan cara ingkang halal niku pasti akan merugikan orang lain, nggih. Pasti akan merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri, nggih. Misalipun korupsi lan sanes-sanesipun itu kan berarti kan merugikan orang lain. Maka yang disuruh adalah ya ayyuhan nas. Ya. Ketika makan makanan boten thayyib, ya, itu akan merusak badan kita. Mbah niku muslim, mbah niku boten muslim, tetap niku akan merusak. Ya. Maka perintahipun Allah ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti bujuk rayu nipun syaitan. Nggih, bujuk rayu nipun setan. Setan menika nggih sampun dipun ciptakaken Allah nggih sejak zaman dahulu. Nggih, niku tugasipun adalah menggoda manusia. Ketika Nabiullah Adam diciptakan, kemudian setan menika diusir kalih Allah saking surganipun Allah, maka setan menika bersumpah bilih badhe nggoda manusia, nggih, sampai nanti akhir zaman, sampai kiamat malike. Nah, setan anggenipun menggoda manusia dipun ngendikaken Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Niki godho rayunipun setan. Niku min baini aydihim, menggoda manusia dari arah depan. Dari arah depan. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Kemudian wa an aymanihim, dan dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiwanipun kita nika. Dados depan, belakang, kanan, kiri niku enakipun godaan setan. Nah, ayat menika dipun tafsir wonten Ibnu Katsir dipun ngendikaken ketika setan menika menggoda dari arah depan. Depan niku kan sesuatu yang akan kita lalui, masa depan istilahipun. Masa depan menungso menika adalah alam akhirat. Tapi setan menika nggodha menungso dengan istilahipun menungso niku supados ragu dengan akhirat, balasan di akhirat. Mereka akan ragu dengan pahala, mereka akan ragu dengan surga,
neraka dan lain sebagainya. Niku godaanipun setan. Menungso digawe ragu ngoten niku wau. Apa tenan ana neraka, apa tenan ana surga. Apa tenan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku godaanipun setan. Wa min khalfihim, dan setan menika menggoda dari arah belakang. Belakang niku adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan. Nggih menika donya lan saisine niku wau. Terus menungso disibukkan dengan dunia sehingga lupa dengan akhiratipun. Disibukkan dengan jabatan, disibukkan dengan kekayaan, disibukkan dengan segala yang ada di muka bumi ini. Niku godaanipun setan. Wa min khalfihim, dan dari arah belakang niki wau, berarti setan menika ngimingi menungso. Seakan-akan bahwa dunia niki adalah segala-galanya, tidak akan pernah habis-habisnya. Nikulah godaanipun setan. Seakan-akan urip niku namung dunia niki tok. Nikilah godaanipun setan. Akhirnya banyak orang yang mbok piye carane, mbok piye niku sae napa mboten menurut aturan agama, menurut tuntunan agama, akhirnya dengan segala cara mereka memperoleh kenikmatan dunia, nggih niku jabatan, nggih niku pangkat dan sebagainya, nggih niku harta benda lan sanes-sanesipun. Nikalah godaanipun setan. Wa an aimanihim, dan dari arah kanan. Arah kanan niku berarti kebaikan. Kebaikan niku nggih saged salat, nggih saged tindak teng pengaosan, tindak teng kajian-kajian, nggih hal-hal kebaikan nikulah seakan-akan mereka akan ragu dengan kebaikan-kebaikan niku. Diberi bisikan-bisikan setan, rasa males lan sanes-sanesipun. Niki godaan dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiwa kiri, ya menika hal-hal ingkang boten sae, foya-foya lan sanes-sanesipun, sehingga mereka melupakan nggih kebaikan-kebaikan menika wau. Karena terbujuk rayu dengan kenikmatan dunia niki wau, akhiripun lali salatipun, akhiripun lali untuk beribadah datang Allah Subhanahu wa taala. Nikulah godaan setan nggih. Nah, di dalam tafsir niku dipengendikaken kenapa setan itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan dan kiri, tidak menggoda dari arah atas dan bawah. Atas niku adalah tidak bisa digoda oleh setan, karena itulah datangnya rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan menika mboten saged nggoda dari arah bawah niku karena bawah utawi lemah ingkang kita injak niku adalah tempat sujud kita. Makanipun nak kita menika istilahipun menghindari dari godaan setan, kita perbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih menika memperbanyak salat kita menika wau. Dengan memperbanyak salat itu maka akan mencegah dari perbuatan tanha anil fahsya'i wal munkar niku wau. Maka setan mboten badhe nggodha dari arah bawah niku wau. Karena disitulah tempat kita sujud datang Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ayat lajengipun innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan niku wau perintah datang bisu dengan
keburukan dan kemungkaran. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mereka akan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Maksudnya pun mereka akan melakukan hal-hal masalah agama tetapi mereka tidak tahu ispun dalilipun dasaripun, seakan-akan itu perbuatan agama tapi mboten enten dasaripun. Nikilah bujuk rayunipun setan yang menyuruh kita untuk berbuat jahat lan keji. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten setunggalipun hadis nggih. Di tafsir ini dikatakan hadis yang diriwayatkan Iyad bin Hammad, yaqulullah ta'ala inna kulla malin manahtuhu ibadi fawwalahum halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athumus syayatinu fastalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Yaqulullah ta'ala, Allah ngendika inna kullu malin manahtuhu ibadi fawwalahum halalun, sesungguhnya harta rezeki ingkang dipun Allah ingkang dipun paringkan Allah dhateng kita sedaya meniku pada dasaripun halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa, dan menungso menika sejatosipun diberi kecenderungan untuk kepada hal-hal ingkang sae. Faja'athumus syayatin fastalathum an dinihim, kemudian datanglah setan, yang setan menika wau memalingkan dari agamanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga menungso niku wau terbujuk rayunipun setan. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, mereka kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikilah bujuk rayunipun setan niku wau. Maka jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih, di zaman akhir menika monggo kita istilahipun nggih bagaimanapun ajaran agami menika kedah kita cekeli, kita kita pegang dengan sekuat-kuatnya, apalagi di akhir zaman. Kadang-kadang manusia niku akhir-akhir menika zaman menika kadang dipun ngendikaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak yanna 'alan nasi zamanun lalu la yuballiyal mar'u bima akhadal mal am halalin am haramin. Jadi akan datang suatu zaman di mana zaman itu manusia niku pun mboten peduli anggenipun napa pados rezeki niku halal napa haram niku pun mboten dipedulikan malih. Sing penting entuk barang niku wau. Sing penting sugih, sing penting angsal pangkat jabatan lan sanes-sanesipun. Nomor agama di nomor sekiankan, sehingga mereka di napa niku bujuk rayupun setan, mereka dipenuhi oleh hawa nafsu niku wau. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, pilih makanan ingkang boten halal niku dampakipun kados dipun ngendikaken wonten hadis Ibnu Abbas ingkang dipun ngendikaken bilih Sa'ad bin Abi Waqqas niku ngendika kalih Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah semoga aku menjadi orang-orang yang doanya mustajab. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas niku ngendika kalih datang Rasulullah, nyuwun datang Rasulullah supados didoakan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas menika supados mustajab, ateges dipun ijabahi, dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Rasulullah ngendika, ya Sa'adu
atib mat anaka takun mustajab dakwah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat anaka takun mustajab dakwati. Ya, jagalah makananmu. Nggih, terus kan menjaga makanan, maksudnya menjaga makanan niko, menjaga makanan nggih dari hal-hal ingkang haram niku wau. Nggih, menjaga harta benda kita ini dari hal-hal ingkang haram. Maka takun mustajab dakwati, maka kamu akan mendapati doamu itu akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng ngendikanipun Rasulullah, walladzi nafsun Muhammadin biyadihi inna rasula liyaqdifu luqmatal harama fi jawfihi ma yuqbalu minhu arba'ina yauman. Demi Allah, bilih tiyang ingkang memasukkan barang-barang ingkang boten halal, ateges barang-barang haram ke dalam perutnya, maka ma yuqbalu minhu arba'ina yauman, tiang menika selama 40 hari amalipun boten dipun napa tampi kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tiang nggih beramal tetapi dia memakai barang-barang ingkang boten halal, barang-barang haram, memakan makanan yang haram, memakai pakaian-pakaian yang haram, maka tiang niki wau doanipun selama 40 hari dipun tolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikilah dampak makanan ingkang utawi barang-barang ingkang boten halal niku wau. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu fi suhti war riba fannaru aula bihi. Maka tiang ingkang napa daging utawi tubuh ingkang tumbuh dari barang-barang ingkang boten halal niku wau, utawi barang-barang haram niku wau, maka fannaru aula bihi, maka tempatnya yang paling baik adalah di neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah ingkang dimuliakan Allah, nggih kula ngajak datang badan kula piyambak lan umumipun para jamaah sedaya, monggo kita jagi apa yang kita makan, apa yang kita peroleh dari rezeki itu rezeki ingkang halal, nggih. Rezeki ingkang halal. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak menawi kita menika istilahipun bermuhasabah utawi melihat bagaimana orang-orang terdahulu, para orang-orang ulama-ulama terdahulu, tiang-tiang ingkang bagaimana luar biasa mereka itu menjaga makanannya yang subhat. Subhat niku berarti ragu-ragu antara halal dan haram, niku namanya pun subhat. Niku aja tiang-tiang para ulama terdahulu niku istilah pun nyingkiri, boten purun memakan barang-barang ingkang subhat, apalagi ingkang haram. Niki enten tunggalipun riwayat kisah seorang ulama sufi naminipun Ibrahim bin A'dham. Ibrahim bin A'dham menika suatu saat nindakaken ibadah haji wonten kota Mekah. Sasampunipun nindakaken ibadah haji, piyambakipun niat badhe nglajengaken ziarah datang Masjidil Aqsa wonten Palestina. Padahal jarak antara kota Mekah kali Palestina niku tepi. Nak perjalanan riyen niku sampai 1 bulan lebih nggih, berbulan-bulan nggih. Nggih. Karena mboten kados sak menika enten napa pesawat, enten mobil dan sebagainya.
Nak kalau kan jalan kaki itu berbulan-bulan mereka setelah Ibrahim bin Adham niki wau nindakaken haji pengen ziarah datang Masjidil Aqsa. Nah, sebelum perjalanan datang Masjidil Aqsa wonten pinggiran kota Mekah niku piyambakipun tumbas istilahipun bekalipun kurma. Nah kan sabian kurma niku orang istilahipun sampun sepuh. Nggih, sampun sepuh. Dia beli kurma kalih tiyang niki wau ingkang sampun lanjut usia pun sepuh niku wau. Nah, setelah dipun bungkus lajeng dipun bayar kalih Ibrahim bin Adham niki wau, lajeng Ibrahim bin Adham niku ngertos di bawah meja niku enten satu biji kurma ingkang jatuh. Dugaanipun piyambakipun niki jatuh dari bungkusan ingkang dipun beto niku wau. Air pun diambil, dipun bersihke, lajeng didahar kalih Ibrahim bin Adham niki wau. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ziarah datang Masjidil Aqsa. Nah, sasampunipun dugi Masjidil Aqsa, piyambakipun nindakaken salat. Lajeng setelah melaksanakan salat, doa datang Allah Subhanahu wa taala. Sebab di Masjidil Aqsa niku ada tempat-tempat ingkang mustajab doanipun. Nggih. Nah, sepunika wonten napa masjid ingkang kubahipun emas. Nah, niku enten niku Ibrahim bin Adham niku lasanipun salat kalih berdoa datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berdoa datang Allah niku piyambakipun mireng dari arah belakang niku enten sing ngendikan dua orang. Ingkang setunggal ngendika itu adalah Ibrahim bin Adham. Tapi Ibrahim bin Adham ningali teng wingking boten enten tiyangi. Ateges niku adalah malaikat. Nah, malaikat yang satu mengatakan bahwa itu adalah Ibrahim bin Adham yang doanya selama ini selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lajeng malaikat setunggal ngendika, wahai ketahuilah sekarang doanya Ibrahim bin Adham selama 1 bulan ini dia tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat wau tanggap, ada apa kok bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Lajeng malaikat setunggal cerita bilih ketika Ibrahim bin Adham niku wau ajeng tindak teng Palestina teng Masjidil Aqsa niku wau memakan satu kurma yang bukan haknya tadi, nggih, kang jatuh ke tanah niku wau. Lajeng Ibrahim bin Adham niku krungu ngoten niku langsung deg. Berarti makan napa kurma yang saya makan dulu bukan hak saya. Maka saya harus memohon kehalalan dari kurma yang sudah saya makan dulu itu. Akhiripun Ibrahim bin Adham boten sios ziarah teng napa nembe dugi teng Masjidil Aqsa, balik teng Mekah malih. Padahal niku perjalanan katakan malih sebulan mungkin lebih nggih. Niku demi satu kurma, menghalalkan satu kurma niku dipun lalui. Lajeng sampai di tempat tiang ingkang bakulan wau, Ibrahim bin Adham niku kaget. Kok sing dhisik napa dodolan orang tua yang dulu jualan kok tidak ada lagi. Yang jualan niku ganti tiang enom. Akhiripun Ibrahim bin Adham tangkep kalih si anak muda tadi. Wahai anak muda, tahukah kamu dulu kakek-kakek yang jualan kurma di sini ciri-cirinya seperti ini, seperti ini. Lajeng anak muda itu mengatakan,
ya fulan, yang kamu tunjukkan itu adalah ayah saya dan sekarang sudah meninggal dunia. Akhir pun Ibrahim bin Adham gelo cewa karena mboten saged kepanggih kalih tiyang ingkang gadah jualan kurma niku wau. Akhir pun piyambakipun cerita kalih pemuda niku wau, karena engkau adalah ahli warisnya, maka saat ini saya memohon kepada engkau kehalalan dulu satu kurma yang sudah saya makan dengan cara yang tidak halal. Lajeng pemuda tadi langsung tersenyum. Ya, saya halalkan apa yang sudah kamu terlanjur kamu makan dahulu. Tetapi masih ada tetapi, saya ini adalah salah satu ahli waris dari bapak saya. Saudara saya itu 11. Apakah mereka juga hak dan istri pun terima nopo dereng kan mboten ngertos. Terus akhirnya pun Ibrahim bin Adham niku wau tangklet. 11 saudaramu itu di mana alamatnya? Akhir pun satu persatu Ibrahim bin Adham niku wau mendatangi satu persatu anak dari si kakek penjual kurma niku wau. Didatangi satu persatu meminta kehalalan. Akhirnya semua dari 11 orang yang didatangi istilahnya pun sampun ridho pilih kurma niku dipun halalaken. Ini kan luar biasa. Demi satu kurma niku begitu perjuangan meminta kehalalan. Lah sakniki coba bayangkan sekarang masih adakah orang yang seperti itu? Demi satu buah kurma istilahnya pun jaluk halal ngasih kados ngoten niku. Kira-kira nak tiyang sak menika kan mun tangeh nggih. Maka benar-benar orang dahulu itu, ulama-ulama kita dahulu itu benar-benar mereka itu menjaga apa yang mereka makan, apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga apa? Sehingga mereka menjadi orang-orang yang soleh betul, hafalannya kuat, baru masih kecil sudah hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis dan sebagainya, karena mereka menjaga makanannya itu dan doanya mereka dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wow, perjuangan demi sebuah kurma sampai begitu luar biasanya Ibrahim bin Adham. Maka betul beliau adalah orang-orang yang soleh yang menjaga diri dari api nerakanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Ibrahim bin Adham dereng melih ayahipun Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i niku adalah imam yang begitu luar biasa. Ribuan hadis dia hafalkan, umur 8 tahun sampun hafal Al-Quran, dan buku-bukunya luar biasa banyaknya. Itu terlahir dari seorang ayah namanya pun Syekh Idris. Ini luar biasa menjaga makanannya demi sebuah delima, untuk meminta kehalalan sebuah delima. Beliau bersedia untuk bekerja kepada orang yang punya delima niki wau selama 1 bulan tanpa dibayar. Di tiap pagi menyirami pohon-pohon delima niki wau, kemudian mencabuti rumput-rumput mungkin yang tumbuh dari sekitar pohon delima niki wau. Niku demi napa? Demi kehalalan sebuah niku wau, buah delima niku wau. Begitu luar biasa mereka menjaga ingkang subhat, mereka jaga, apalagi ingkang haram. Subhat niku kalau aturaken wau ingkang istilahipun mamang
ragu-ragu niki barang halal napa barang haram. Niku tidak mau mereka memakan barang ingkang kados niku wau. Nggih. Nah, kita niku kados sing napa? Sing penting kadang-kadang niku sing penting entuk, sing penting makan dan sebagainya. Niki orang zaman sekarang, kalau orang tiang-tiang dulu betul-betul menjaga diri dari hal-hal ingkang boten saya menjaga diri barang-barang ingkang boten halal dan subhat niku wau. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, nikilah begitu luar biasa ulama terdahulu menjaga diri dari hal-hal ingkang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau aturaken wau bilih tiang ingkang memakan barang ingkang boten halal, dampakipun amalan utawi napa pahala kita selama 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula lajengaken ayat lajenganipun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Nggih. Ayat ing ngajeng Allah menjelaskan tentang apa makanan yang masuk ke dalam badan kita, isipun syarat jasmania. Lajeng nak niki makanan ingkang sifatipun rohaniyah. Nih, sifatipun rohani. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan ketika disampaikan kepada mereka tiang-tiang orang-orang kafir Yahudi, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Qalu bal nattabi'u ma alfaina. Terus ketika tiang-tiang Yahudi niki zamanipun Nabi, ketika mereka di Madinah, ya, ketika Nabi mulai di Madinah niku kan hidup berdampingan dengan tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang Nasrani. Nah, ketika Nabi akan bilih Allah memerintahkan orang-orang Yahudi niku mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah di menika Al-Quran. Ya, terus tiang-tiang Yahudi niku diseru untuk iman kepada Al-Quran. Mereka mengatakan qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan kami ini hanya mengikuti apa yang ada pada diri nenek moyang kami. Terus mereka ketika disuruh untuk iman datang Al-Quran, iman datang Nabiullah Muhammad SAW, mereka mengatakan kami ini hanya iman kepada nenek moyang kami, orang-orang terdahulu kami, agama yang mereka bawa. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal mungkin jadi apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an, tidak ada yang mereka ketahui dari apa yang diperintahkan itu, dan wala yahtadun, dan mereka mungkin tidak mendapat petunjuk. Ateges bahwa tiang-tiang Yahudi niku istilah pun namung alasan. Mereka ketika diperintahkan untuk iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad, mereka beralasan bahwa mereka hanya beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka, yang menikot kitab Taurat. Padahal mereka sendiri
Nggih, dulu sampun kula aturaken bilih kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, mereka rubah sendiri, mereka gunakan dengan istilah pun dipalsukan sesuai dengan keinginan nafsu mereka. Maka dipun ngendikakan Allah, dipun ada perumpamaan tiang-tiang kafir niku wau, wa mathalul ladina kafaru kama qalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summum bukmun yung fahum la yaqilun. Terus tiang-tiang kafir niku diumpamaaken kados dene kewan ingkang digembala kalih tuanipun. Kewan niku namung istilahipun mendengar, namung tahu, namung ngertos perintah, tetapi mboten faham maksudipun. Kewan kan ngoten niku, mereka mendengar tetapi tidak faham apa yang disampaikan penggembalanya tadi. Niku kados tiang kafir niku wau. Ketika mereka diperintahkan untuk iman kepada Allah, mereka niku wau kados kewan. Mereka tahu, mereka mendengar, tetapi mereka tidak faham dan mereka tidak mau mengimani apa yang diperintahkan kepada mereka. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka itu summum, mereka itu tuli niku jane mboten saged mireng, tetapi telinganya itu sudah ditutupi oleh setan hawa nafsu niku wau, tidak mau mendengar kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukmun bisu, mereka bisu untuk mengatakan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab Tauratnya itu. Dalam kitab Taurat itu kan sejatosipun sampun dipun perintahkan, sampun dikabarkan bilih akan datangnya Nabi akhir zaman menika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka istilahnya pun menutup diri, utawi menutupi dari pengetahuan keimanan niku wau, karena niku karena iri, dengki dan sanes-sanesipun. Omyong, mereka buta, mereka bisa melihat tetapi buta dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yaqilun, dan mereka itu tidak mempunyai akal untuk berpikir, karena niku wau sudah Israel pun ditutupi oleh hawa nafsu mereka. Lajeng ayat lajenganipun di ayat 172 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Di ayat menika ya ayyuhalladzina amanu, nah di ayat ngajeng wau perintahipun datang seluruh manusia. Kalau niki khusus tiang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Ya, niki kita diperintahkan tiang-tiang mukmin niku supados makan makanan ingkang thayyib. Kenapa tidak disebutkan ingkang halal? Nah, di depan wau disebutaken barang ingkang halal. Nah, tiang mukmin kedahipun pun mafhum pun faham bilih barang yang dimakan itu harus barang ingkang halal. Maka di ayat menika boten dipun sebat malih tentang ingkang halal.
min thayyibati ma razaqnakum, apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mencari barang ingkang halal, makan makanan yang halal niku dalam rangka kita menika bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Syukur niku bermakna pilih apa yang kita peroleh nikmat sedaya niku adalah asalipun saking Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan menurut keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikilah makna kita menika syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Lajeng innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian maitata, bangkai menika mboten namung istilahipun napa kewan ingkang lama napa mati, mboten. Bisa jadi nembe mati, tetapi mati ini pun mungkin sebab niku jatuh napa tertimpa sesuatu sehingga kewan niku mati, itu juga merupakan bangkai. Dan napa kewan ingkang disembelih bukan karena Allah itu juga menjadi bangkai ugi. Waddama, dan darah, walahmal khinziri, dan daging babi. Daging babi wonten niki mboten kok dagingnya haram, tapi napa buntute mboten. Namanya daging itu seluruhnya, entah bulunya entah apa, semuanya haram. Entah giginya dan sebagainya semua haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi, dan sesuatu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain nama Allah niku menjadi hewan niku menjadi haram. Faman ittara ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi, tetapi nak istilahipun nembe darurat utawi dalam keadaan darurat, misalipun kita menika masuk hutan pun mboten nenten makanan leh kecuali daging yang haram niku wau, dan dalam keadaan terpaksa niku wau, maka napa kita diperbolehkan makan makanan ingkang kewan ingkang dipun haramkan niki wau dalam keadaan darurat. Tapi mboten istilahipun hanya sekedar istilahipun menghilangkan laparnya saja, tidak sampai berlebih-lebihan. Niki menjadi halal ketika dalam keadaan famanit turro, dalam keadaan darurat niku. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikilah hal-hal ingkang napa kewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuhipun masih banyak hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di ayat ini hanya disebutkan niki wau berupa bangkai, darah apapun dalam keadaan darah niku wujudipun masih berupa darah, niku berarti haram. Nah, riyen enten dideh, nah itu haram. Walahmal khinziri, dan daging babi, dan hewan ingkang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Niki
hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados niku ingkang saged kula aturaken dari surah Al-Baqarah ini bijing kula lajengaken di ayat lajengipun. Kados mangkate ingkang saged kula aturaken ingkang sekedhik menika mugi wonten manfaatipun lan menawi wonten kesalahanipun kula nyuwun pangapunten, semoga Allah mengampuni kula. Kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.